Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Vanka. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia mengenai lingkungan. Coba kamu cermati bahwa banyak suku bangsa di Indonesia jelas memunculkan keberagaman bangsa daerah dan kebudayaan yang berlaku dalam praktik-praktik kehidupan sehari-hari. Bayangkan saja ada lebih dari 500 suku bangsa Indonesia. Sungguh merupakan kekayaan bangsa yang tidak dimiliki oleh negara lain. Namun demikian, kekayaan ini akan menjadi masalah jika kita tidak pandai mengelola perbedaan yang ada. Tentu ini berkaitan pula dengan asal mula kedatangan suku bangsa dan waktu kedatangan mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana proses dan dinamika nenek moyang Indonesia sehingga terbentuk keanekaragam budayanya. Untuk itu, kamu harus mempelajarinya agar kita bisa saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Memahami teks menurut Sarasin bersaudara. Penduduk asli Kepulauan Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Mereka mulanya tinggal di Asia bagian tenggara. Ketika zaman es mereka cair dan air laut naik hingga berbentuk laut Cina Selatan dan Laut Jawa, sehingga memisahkan pegunungan vulkanik Kepulauan Indonesia dari daratan utama. Beberapa penduduk asli Kepulauan Indonesia tersisa dan menetap di daerah-daerah pedalaman, sedangkan daerah pantai dihuni oleh penduduk pendatang. Penduduk asli itu disebut sebagai suku bangsa Veda oleh Sarasin. Ras yang termasuk dalam kelompok ini adalah suku bangsa Hyeng di Kamboja, Miatos Yaozen di Cina, dan Senoi di Semenanjung Malaya. Beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mama yang tinggal di Sumatera dan Toala di Sulawesi merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Mereka mempunyai hubungan erat dengan nenek moyang Melanesia masa kini dan orang Peda yang saat ini masih terdapat di Afrika, Asia Selatan, dan Oceania. Veda itulah manusia pertama yang datang ke pulau-pulau yang sudah berpenghuni. Mereka membawa budaya perkakas batu. Kedua, ras Melanesia dan Veda hidup dalam budaya Mesolitik. Pandangan berikutnya membawa budaya baru, yaitu budaya Neolitik. Para pendatang baru itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada penduduk asli. Mereka datang dalam 2 tahap. Mereka itu oleh Sarasin diketahui sebagai Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Kedatangannya mereka terpisah diperkirakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. 1. Proto-Melayu. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar di Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning, kecoklatan, dan bermata sipit. Dari Cina bagian selatan, Yunan, mereka bermigrasi ke Indonesia dan Siam. Kemudian ke Kepulauan Indonesia. Mereka itu mula-mula menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ras Proto-Melayu membawa
peradaban batu di Kepulauan Indonesia. Ketika datang para imigran baru, yaitu Deutero Melayu, ras Melayu muda, mereka berpindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru ke hutan-hutan. Sebagai tempat huniannya, ras Proto Melayu itu pun kemudian mendesak keberadaan produk asli. Kehidupan di dalam hutan-hutan menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar, sehingga memudarkan peradaban mereka. Penduduk asli dan ras Proto Melayu itu pun kemudian melebur. Mereka itu kemudian menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Kehidupan mereka yang terisolasi itu menyebabkan ras Proto Melayu sedikit mendapat pengaruh dari kebudayaan Hindu maupun Islam. Di kemudian hari, para ras Proto Melayu itu kelak mendapatkan pengaruh Kristen sejak mereka mengenal para penginjil yang masuk ke wilayah mereka untuk memperkenalkan agama Kristen dan peradaban baru dalam kehidupan mereka. Persebaran suku bangsa Dayak hingga ke Filipina Selatan, Sarawak, dan Malaka menunjukkan rute perpindahan mereka dari kepulauan Indonesia. Sementara suku bangsa Batak dan mengambil rute ke barat menyusuri pantai-pantai Burma dan Malaka Barat. Beberapa kesamaan bangsa yang digunakan oleh suku bangsa Karen di Burma banyak mengandung kemiripan dengan bahasa Batak. 2. Deutero Melayu. Deutero Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya baru merupakan perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Mereka seringkali disebut juga orang-orang Dongson. Peradaban mereka lebih tinggi daripada ras Proto Melayu. Mereka dapat membuat perkakas dari penunggu. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Perpindahan mereka ke Kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka ditinggalkan di beberapa kepulauan di Indonesia, yaitu berupa kapak persegi panjang. Peradaban ini dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam bidang pengolahan tanah, mereka mempunyai kemampuan untuk membuat irigasi pada tanah-tanah pertanian yang berhasil mereka ciptakan dengan membabat hutan terlebih dahulu. Ras Deutero Melayu juga mempunyai peradaban pelayaran lebih maju dari pendahulunya karena petualangan mereka sebagai pelaut dibantu dengan penguasaan mereka terhadap ilmu pembintangan. Perpindahan ras Deutero Melayu juga menggunakan jalur pelayaran laut. Sebagian dari ras Deutero Melayu ada yang mencapai kepulauan Jepang. Bahkan kelak ada yang hingga sampai Madagascar. Kedatangan ras Deutero Melayu di Kabupaten Indonesia makin lama semakin banyak. Mereka pun kemudian berpindah mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat hunian baru. Pada akhirnya Proto dan Deutero Melayu membaur dan selanjutnya
menjadi penduduk di Kepulauan Indonesia. Pada masa selanjutnya, mereka sulit untuk dibedakan. Proto Melayu meliputi penduduk di Gayo dan Alas di Sumatera bagian utara, serta Toraja di Sulawesi, Sumatera. Sementara itu, semua penduduk di Kabupaten Indonesia kecuali penduduk Papua dan yang tinggal di sekitaran pulau-pulau Papua adalah ras Deutero Melayu.